hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalam Injil. Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Injil? Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini Nabi Isa, utusan Allah kepadamu. Bukan Tuhan kepadamu, tapi utusan. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhannya umat Islam, dan juga Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kalau berbicara mengenai Injil. Kita lanjut kembali kepada tema kita. Jadi gini, Sensei, kalau Injil Allah atau Injil Yesus itu kabar gembira yang diberitakan oleh Yesus, sayang sekali kabar gembiranya tidak bercerita tentang dosa Adam. Tidak ada Yesus bercerita dosa waris. Tidak ada Yesus menceritakan mati dan bangkit pada hari ketiga, menjadi Tuhan dan menjadi sembahan. Satu kali pun Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus. Satu kali pun Yesus tidak pernah menyebut nama Lukas, Markus. Satu kali pun Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Ini fatal. Ternyata kabar gembira yang Yesus beritakan tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tidak ada hubungannya dengan Lukas, tidak ada hubungannya dengan Markus, tidak ada hubungannya dengan Paulus. Kabar gembira yang diberitakan oleh Yesus, inti poinnya adalah barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, apakah Kristen melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Yesus itu di dalam Galatia 4 nomor 4, dia adalah Bani Israel, Ben Yehuda yang kemudian takluk kepada hukum Taurat. Artinya apa? Tunduk berserah diri kepada hukum Taurat. Itulah Yesus. Nah, kemudian kabar gembiranya adalah barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Nah, kabar gembiranya kemudian adalah hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti kabar gembiranya adalah la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu kabar gembiranya yang Yesus ajarkan, karena Yesus konon katanya adalah kabar gembira. Apa yang dikabarkan oleh Yesus? Keselamatan itu hanya bisa diperoleh dengan dua cara. Dengan satu cara. Yang pertama, menyembah Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengikuti Yesus sebagai utusan Tuhan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau kita percaya kepada kabar gembira yang diberitakan oleh Yesus, maka kita harus percaya bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang. Apakah teman-teman Kristen ini adalah domba yang hilang? Sejak kapan teman-teman Kristen di Indonesia ini punya keturunan dari Yakub? Domba itu adalah Bani Yakub. Domba yang hilang adalah keturunan Nabi Yakub yang kemudian berpencar dari Yerusalem menuju kepada seluruh penjuru bumi. Itulah Bani Yakub, itulah domba-domba yang hilang, yang harus menerima Yesus sebagai utusan kepada mereka. Jadi kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adalah menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Demikian. Silakan, Sensei. Oke, terima kasih. Jadi kabar gembira yang Yesus sampaikan, ya, bahwa siapa yang percaya kepadanya akan hidup kekal, ya, itu kabar gembira, ya. Kemudian dia akan memberikan hidup kekal. Dia bilang percaya aja pada Yesus, hidup kekal. Kemudian kamu meminta atas namaku, itu kita bisa lihat di Yohanes 14, ya, ayat 14. Kalau mau minta tidak kepada siapa, dia nggak bilang ke Bapa, kepada dia. Kalau mau berdoa kepada dia juga, itu di Yohanes 16, ya, ayat 27, ya. Jadi kemudian yang Yesus ajarkan, kabar gembira yang disampaikan adalah dia adalah kebangkitan dan hidup. Itu kabar gembira, itu firman yang disampaikannya. Kemudian kabar gembira juga, dia adalah roti yang turun dari surga. Siapa yang memakan roti itu, dia akan hidup kekal. Makan dalam arti dia sudah kasih contoh aplikasi daripada makan roti itu, yaitu bukan roti dia bilang kan makan dagingnya, itu
dagingnya itu bisa diapakan, diumpamakan roti yang kita makan atau makanan kita sehari-hari harus kita ucap syukur dalam nama Dia. Nah, kira-kira gitu ya. Kita akan hidup kekal. Minum apa semua yang kita minum dianggap adalah darah pengorbanannya Dia. Mau minum air itu kita anggap darah Yesus yang telah ditumpahkan di Bukit Golgota. Itu sebagai ini aja kan, perumpamaan aja ya. Seolah-olah itu ya apa yang kita minum itu adalah darahnya Dia. Seolah-olah apa yang kita makan adalah dagingnya Dia. Yang Dia bilang adalah roti. Dagingnya itu Dia bilang roti yang turun dari surga. Itu kabar gembira. Jadi apa-apa saja yang kita makan dalam nama Yesus, mau banyak nasi, kita bilang terima kasih Yesus. Ini adalah dagingmu, tubuhmu yang kau telah pecah-pecahkan dan kau serahkan buat kita. Ah, itu buat manusia maksudnya ya. Kita makan dengan mengucapkan itu, terima kasih Yesus, ini adalah dagingmu atau ini roti yang turun dari surga. Kita anggap itu yang Yesus ajarkan pada waktu perjamuan terakhir kan. Bukan dagingnya itu yang dia kasih atau darahnya dia tusuk kasih di gelas, bukan kan? Nah, itu roti yang dia pecah-pecahkan itu dianggap adalah tubuhnya Dia. Itu kabar gembira juga. Jadi kita dengan makan aja apa yang kita ucapkan ini adalah tubuh Yesus, hidup kekal. Ya itu. Jadi nggak susah-susah, nggak perlu kita banting tulang untuk apa, ngabisin waktu untuk kesana kemari untuk sujud atau sembah apa segala macam. Cukup aja bilang dalam nama Yesus. Kemudian kamu kalau mengusir setan dalam namaku. Kemudian di Lukas 24 ayat 47 ada satu lagi. Dalam namaku ada pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Yesus. Kita mulai kamu adalah saksi-saksiku mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itu dibilang di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kemudian dibilang Yesus hanya untuk orang Israel. Baca Matius 24 ayat 14. Injil harus disebarkan ke seluruh dunia. Yohanes bukan Matius 28 aja. Matius 24 sudah mengatakan itu. Kemudian di Matius 24 25 tentang kedatangannya Dia. Bahwa tanda-tanda untuk hari kiamat itu tentang kedatangannya Dia. Dia akan menjadi hakim. Ya. Sebab Dia bilang semua sudah diserahkan kepada Dia. Nah, yang namanya semua. Kemudian Dia juga bilang di Yohanes 16:15 ya. Semua yang milik Bapa, semua yang Bapa punya adalah punya Dia. Punya Dia adalah punya Bapa. Di Yohanes 17 ayat 10 semua milik Bapa adalah milikku. Tuh. Jadi dia menyatakan itu sebenarnya itulah caranya dia menyatakan bahwa dia itu sederajat, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah daripada Bapa itu. Ya. Nah, jadi orang Kristen berpegang situ. Ngapain kita mau ke siapa-siapa, mau meminta kepada Yesus saja? Dia nggak bilang meminta kepada Bapa, tidak. Kalau kamu meminta kepada Bapa dalam namaku, Dia akan kasih, atau minta kepada Bapa dalam namaku akan kuberi. Nah, kira-kira gitu. Jadi orang Kristen santai aja. Mau susah-susah banget, saya minta apa-apa aja rezeki, minta sama Yesus. Dia bilang minta sama Dia. Saya nggak usah berdoa dalam nama Yesus. Nah, kira-kira gitu. Dan Yesus sudah bilang di Matius 25, Dia yang akan masukkan orang ke surga. Halo? Halo? Oke. Masih ada waktu? Iya, Pak. Waktunya habis, Pak. Udah habis, Pak. Jadi orang Kristen mau bilang apa, mau dia Tuhan kayak mau apa, pokoknya sandaran daripada orang Kristen adalah Yesus. Yesus sendiri yang ngomong, akulah kebangkitan hidup. Orang yang percaya sama Dia, walaupun dia sudah mati akan hidup. Dan hidup kekal, hidup selama-lamanya. Kemudian di Yohanes 8 ayat 50, siapa yang mendengar firman-Ku, yang taat kepada firman-Ku, dia akan hidup kekal. Firman-Nya Yesus loh, dia bilang firman-Ku, bukan firman Bapa, firman-Ku, tapi dia bilang dia terima dari Bapa. Apa yang dia terima firman dari Bapa itu firman-Nya Dia. Nah, itu kita bisa, untuk mengartikan itu kita harus pakai rumusan Tritunggal memang ya, Trinitas, baru kita paham, oh gitu. Tapi kan saya nggak mau pakai rumusan Tritunggal, itu terlalu 4 menit ya. panjang nanti. Kira-kira gitu. Oke. Waktu saya habis. Dengar Bang Handi juga Pak hidup Robert, kekal, Bang Robert. Ini Ya. Kekalnya di neraka. saya
Iya. Halo? Halo? Bentar Bang, aku sapa dulu yang baru masuk sebentar. Bang, ya bentar Pak Robert. Udah habis Pak Robert, udah habis. Nah, gantian. Ini saya sapa dulu yang baru masuk Pak Robert selama Bang Mikel. Selamat malam, akhirnya datang juga Bang. Siapa nih namanya lupa. Malam. Nanti gantian aja, silakan Islam sama Kristen gitu. Dulu Bang Juma dulu tapi. Ya silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi ketika poin daripada kabar gembira itu siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, disinilah perlu penyelidikan yang seksama gitu ya. Apa penyelidikan itu? Yesus ini mau dipercaya sebagai apa? Itu dulu poinnya. Yesus maunya dia dipercaya sebagai apa dulu? Itu yang pertama. Yesus ketika mengajar, siapa murid-muridnya dulu? Jangan sampai muridnya adalah Bani Israel dan bukan Kristen. Jangan sampai materi-materi pembelajarannya itu diplesetkan sama yang bukan muridnya, kan gitu. Karena Yesus hanya mengatakan eis dalam bahasa Yunani. Eis itu artinya aku khusus diutus. Hanya kepada domba yang hilang. Kristen yang percaya dia sebagai Tuhan itu bukan domba yang hilang. Itu adalah di luar Yahudi, di luar domba. Yang kemudian mengaku sebagai domba. Ini kita harus jeli melihat. Kita harus benar-benar seksama meneliti itu. Barang siapa yang percaya kepadaku, percaya Anda ini Yesus, mau dipercaya sebagai apa sih? Menurut Yesus, dia harus dipercaya sebagai utusan Tuhan. Titik. Tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel. Penyesat itu mengajarkan apa? Aku Yesus adalah Tuhan. Di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8. Jangan kau percaya. Jadi kalau percaya kepada Yesus ya percaya selayaknya umat Islam. Percaya Yesus mengaku sebagai Rasul Allah, utusan Allah. Jangan seperti Kristen. Karena sejatinya mulut Kristen mengatakan percaya kepada Yesus. Tapi coba kita teliti. Betulkah demikian? Ternyata tidak. Kristen percaya kepada Paulus. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau Kristen teman kita percaya kepada Yesus, yakin dan percaya, mereka akan meninggalkan Kristen. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14. Nah sekarang, apa yang dilakukan oleh teman Kristen? Menyembah Yesus. Kapan Yesus menyembah Yesus? Hidup bebas, merdeka, tidak punya aturan Tuhan. Siapa? Kapan Yesus merdeka, bebas, tidak melakukan hukum Tuhan? Kalau itu yang menjadi acuan percaya kepada Yesus, melakukan pekerjaan yang aku lakukan, ya silakan mati dalam keadaan disalib. Karena Yesus melakukan pekerjaan itu. Makan darah Yesus, makan daging Yesus. Di situ adalah perjamuan kepada orang Yahudi, bukan kepada Kristen yang pemakan darah, pemakan daging ini bukan. Mohon maaf, Sensei. Kenapa Yesus diminum darahnya? Dia harus tercurahkan di atas tiang salib. Kenapa Yesus harus dimakan dagingnya? Dia harus dibunuh di atas tiang salib. Padahal Yesus menyatakan inilah darahku, itu anggur. Inilah dagingku, itu roti. Bukan dibunuh betulan, dicurahkan benar darahnya sebagai domba di atas tiang salib. Tidak. Inilah yang Yesus katakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang mengaku sebagai pengikut orang Yahudi hanya Kristen. Sekarang siapa serigalanya? Yang nyamar sebagai domba pengikut orang Yahudi. Kristen. Inilah yang harus diwaspadai. Nah sekarang kembali kepada pola. Kabar gembiranya menurut Sensei adalah siapa yang percaya kepada Yesus. Nah sekarang kalau kita tanya Sensei, siapa yang mengajari Sensei mempertuhankan anak Maria? Sementara pola yang dibangun kabar gembira adalah percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus artinya percaya kepada ajaran Yesus.
Bukan percaya kepada ajaran orang Farisi, bukan percaya kepada ahli kitab, tapi percaya kepada Yesus. Maka muncul pertanyaan, siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus, dia adalah Tuhan. Di mana itu tertulis? Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Itu baru betul. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan, maka kita dudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Jangan ditambahi, jangan lagi dikurangi. Kalau ditambahi berarti kita penyesat. Kita tidak percaya kepada Yesus, kita tidak yakin kepada Yesus berarti. Kalau yakin kepada Yesus, maka stop menuhankan Yesus. Karena Yesus datang membuktikan dirinya, sebagaimana kesaksian dalam Yohanes 5 nomor 36, tolong dicatat. Apa yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel, semua yang dilakukannya itu untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Maka kalau percaya kepada Yesus, maka wajib hukumnya mendudukkan Yesus itu sebagai Rasulullah. Bukan Allah itu sendiri, bukan Tuhan itu sendiri. Demikian. Silakan dari pihak Kristen. Ya, ganti-gantian 6 menit, nanti pihak Islam 6 menit. Silakan. Oke. Jadi gini. Ganti-gantian. Tapi Bang Robert jangan dihabisin 6 menit ya, ganti-gantian sama yang lain ya. Oh ada teman saya Ya, yang dari. silakan. Banyak. Nah, ini ini kan Pak Bos Meme sama Bang Mikel. Saya dulu dengan Pak Juma ini. Tolong. Oke, boleh Ini silakan. udah lama tertunda bertahun-tahun. Ya, sebentar aja. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi yang dimaksud adalah Yesus Tuhan, bukan orang Kristen yang mengatakan, bukan orang di luar Israel yang mengatakan Yesus Tuhan. Itu kita tidak bisa lihat di Lukas 11 ya, ayat 2. Oh, Lukas 2 ayat 11 dan 12. Kemudian yang bilang Yesus Tuhan kan bukan kami ini yang di luar orang Israel yang pertama, malah orang-orang Israel sendiri ya yang mengatakan, bahkan malaikat Tuhan yang mengatakan pertama ya, dia telah lahir lah, kita sudah tahu ayatnya. Kemudian yang bilang dia Tuhan itu murid-muridnya. Kita lihat khotbah Petrus, murid-muridnya mengaku dia adalah Tuhan. Kemudian Yesus bilang, menurut orang siapa aku? Ada yang bilang engkau Elia dan segala macam, engkau nabi. Tapi menurut kamu, menurut engkau Petrus, dia bilang engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu Yesus bilang apa? Bukan engkau yang mengatakan itu, Bapakku yang di surga. Nah, kita kira-kira perspektif Yahudi itu adalah Allah itu sendiri ya. Dia mau dilempar dari batu karena dia bilang gitu kan, dia anak Allah. Nah kemudian Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Kristen itu artinya orang di Yohanes 17 ayat 20. Bisa baca, saya nggak bisa buka Alkitab itu. Yohanes 17 ayat 20 ya. Jadi untuk murid-muridnya dan orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh murid-muridnya, itulah yang disebut pengikut Kristus. Kemudian di Markus 8 ya kalau nggak salah ya. Markus 9 ayat 44 itu ya. Yang namanya pengikut Kristus itu adalah itu. Kemudian kita bisa lihat juga di Yohanes 8 ayat 40 berapa itu ya. Itu yang namanya pengikut Kristus ya. Jadi follower ya, follower. Mana ada ajaran follower kan kira-kira gitu ya. Nah, jadi pertanyaan itu saya kira bukan pertanyaan ya. Kemudian dibilang Yesus hanya mengajarkan dia adalah utusan. Tidak semua Yesus bilang dia utusan. Dia bilang dia turun dari surga, dia datang dari surga. Dia adalah akulah kebangkitan, aku adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Dia nggak bilang aku adalah utusan, roti utusan, tidak. Dia juga bilang aku kebangkitan dan hidup. Dia bilang aku adalah utusan untuk kebangkitan dan hidup. Tidak. Dia bilang dia langsung kan. Banyak perkataan-perkataan itu yang dia sampaikan. Dia tidak melulu bilang aku utusan. Tidak. Itu melihat konteks. Dia berbicara kepada orang Yahudi. Tidak semua dia bilang aku utusan. Tidak. Banyak sekali Yesus bilang berdoa dalam namaku atau berdoa
dalam namaku sebagai utusan. Nah, dia tidak bilang itu kan. Meminta dalam namaku sebagai utusan, tidak. Dalam namaku, dalam nama Yesus. Jadi nggak semua dia mengatakan dia itu utusan. Dia melihat konteks dia ngomong itu. Sedang waktu dia bangkitkan Lazarus, dia bersyukur untuk supaya orang tahu bahwa dia adalah utusan. Utusan Allah itu kan bagi orang Israel itu dianggap menyamakan diri dengan Allah itu kan. Kira-kira gitu kan. Lalu dia turun dari sorga. Murid orang-orang Israel bilang, mereka tahu dia anaknya Maria dan Yusuf kok. Ngaku-ngaku orang yang turun dari sorga. Kira-kira gitu. Ini perkataan Yesus sendiri loh. Ya, kemudian apalagi tuh? Dia adalah kebangkitan hidup. Dia bilang dia adalah dalam namanya dia ada pertobatan dan pengampunan dosa. Itu dia bilang. Kemudian di Matius 20 ayat 28 ya. Dia sebagai darahnya tubuhnya untuk menebus dosa ya. Jadi dia nggak bilang saya sebagai utusan untuk menebus dosa, tidak. Dia sebagai penebus dosa, dia bilang gitu ya. Darahnya untuk menebus dosa, bukan saya diutus untuk darah saya untuk utusan untuk diutus untuk menebus dosa, tidak. Dia sendiri yang bilang dalam namanya dia tidak pakai ini. Jadi kalau kita melihat dia utusan-utusan itu cuma nggak semuanya. Yesus bilang dia adalah utusan. Ya kira-kira gitu. Kemudian apalagi tadi ya? Kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Jadi yang menuhankan, yang bilang Yesus adalah Tuhan, malaikat yang pertama mengatakan. Kemudian Maria juga Elizabeth waktu Maria datang bertemu dia. Dia kalau nggak salah, nggak layak lah dia didatangi oleh Ibu Tuhan, gitu kan. Itu bukan orang Kristen yang setelah Yesus ada, kemudian pengikutnya menyebut lebih dulu, tidak. Orang-orang awal malah yang bilang dulu. Kemudian, kok Tuhan mati? Ya. Jadi itu kan istilah, Tuhan mati, itu istilah aja. Amerika hancur. Hancur apanya Amerika? Kira-kira gitu ya. Itu kan cuma bahasa-bahasa, gaya bahasa. Indonesia hancur. Apakah Indonesia hancur? Kita selidiki. Oh ternyata yang hancur mobilnya dinaikin oleh di Indonesia. Kira-kira itu cuma bahasa. Tuhan mati. Tuhan tidak bisa mati. Waktunya habis. Ya, oke. Kira-kira gitu ya. Bentar, ini dari pihak Kristen, Bos Meme apa Bang Mikel mau nambahin, masih ada 2 menit, nanti langsung guru. Silakan Bos Meme apa Bang Mikel. 2 menit ya, silakan. Bos Meme, Bang Mikel. Pak Mikel duluan, nanti saya nyusul. Pak Mikel silakan. Silakan Pak Mikel, masih ada 2 menit. Oh, lagi jauh dari perangkat. Langsung Gurunda. Boleh ngomong dulu nggak sebelum Bang Zuma? Boleh. Ya, daripada nanti. Ya, jadi ini dari Bang Robert dari tadi ngomong, putar-putar, mohon maaf Pak, kita yang ada sakit kepala dengarnya Pak. Kalau bicara Yesus utusan itu perkataan Yesus langsung, sedangkan kalau teman-teman menganggap Yesus dan Bapa itu setara, itu kan asumsi. Ya, di mana teman-teman mengambil dari Yohanes 10. Aku dan Bapa adalah satu. Padahal teman-teman selama ini ngomong, kalau baca itu, baca satu perikop. Ya, disuruh baca satu perikop. Tapi khusus ayat Yohanes 10, dibacanya satu ayat doang, aku dan Bapa adalah satu. Padahal di situ Yesus sedang menjelaskan bahwa dia dan Bapa itu satu dalam tujuan pengembalaan. Ya, di situ berbicara tentang Yesus mengembalakan domba-domba yang diserahkan Bapa kepada dia. Siapa itu domba-domba? Yaitu orang-orang Israel yang diberikan tanggung jawabnya kepada Yesus untuk mengembalakan mereka. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu dalam pengembalaan. Contoh, Bang Zuma dan karyawannya, manajernya adalah satu dalam memanage dan mengurusi perusahaannya. Jadi maksud satu di situ adalah satu dalam tujuan yang sama. Bukan Yesus setara dengan Bapa. Banyak sekali ayat-ayat yang disampaikan oleh Yesus bahwa dia hanyalah utusan, Bapa lebih besar dari aku, Bapa yang mengutus aku. Ya, tetapi entah kenapa teman-teman Kristen malah mengeksegesis Yohanes 10 ayat 30 ini. Jadi saya harap teman-teman yang ada di sini ya,
bisa benar-benar belajar lagi, ya, coba dibaca kembali Alkitabnya dari mulai Kejadian sampai Wahyu, minta tuntunan ya dalam membaca supaya ngerti artinya ini apa gitu. Apa benar yang selama ini didoktrin oleh gereja kepada saya, atau selama ini kita cuman ikut-ikutan saja tanpa ngerti sebenarnya Yesus itu pengennya apa. Sama seperti tadi Bang Zuma sudah jelaskan ya. Yang paling penting tuh Yesus ingin dia dikenal sebagai apa. Yesus ingin dia dianggap sebagai apa. Jangan kita melampaui batas. Jangan kita menambah-nambah, karena terkutuklah ya orang yang menambah-nambah, Bang. Bahaya di situ. Oke, saya rasa sudah cukup. Ya, silakan Bang Zuma. Moderator, saya tambahin sedikit moderator ya. Karena Mikel tadi mungkin dia masih ada urusan, saya tambahin ya. Iya, silakan 2 menit. Oke, terima kasih atas Langsung waktunya. Ridho nanti. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Jadi begini saya mau tanggapi bahwasan bagi orang Kristen itu, kata Kristen itu tidak disematkan kepada kami, itu tidak penting. Yang penting bagi kami adalah kata Injil. Karena sentral di dalam iman Kristen itu bukan kata Kristennya. Sentral di dalam iman Kristen itu adalah kata Injilnya. Karena Injil adalah kabar baik yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, harus kami imani. Jadi bagi siapa yang membangkang tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, konsekuensinya adalah neraka. Yesus sudah mempertegas kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah Injil, dan baptislah mereka. Tetapi siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi bagi kami itu, kata Kristen itu kami tidak penting. Yang penting bagi kami adalah kata Injil, yaitu kabar baik yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, lalu Yesus memberikan amanah kepada murid-muridnya, dan kami menerima itu. Itu yang penting bagi kami. Lalu berkaitan tentang ketuhanan Yesus ya, yang ingin saya sampaikan kepada siapa ini? HMC ya. Jadi bro, Anda harus pahami dulu bahwasan sudut pandang Kristen dengan sudut pandang Islam itu berkaitan tentang Yesus, itu sangat berbeda. Anda mengimani Isa Al-Masih yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran itu mutlak hanya sebagai utusan. Al-Quran menjelaskan Isa itu tidak sedetail seperti yang dijelaskan oleh Injil. Kenapa Al-Quran tidak bisa menjelaskan Isa itu secara detail? Karena memang mereka bukan saksi mata. Yang bisa menjelaskan Yesus secara detail hanyalah orang saksi mata. Contoh begini ya, saya mengutip salah satu ayat yang terkonfirmasi di dalam Yohanes 6 ayat 37-38. Di situ Yesus mengkonfirmasikan kepada murid-muridnya bahwa dia turun dari surga. Apakah Al-Quran menjelaskan bahwasan Yesus turun dari surga? Apakah Al-Quran menjelaskan bahwasan Isa itu turun dari surga? Tidak akan mungkin. Tetapi Alkitab secara gamblang mengatakan bahwasan Yesus turun dari surga. Sudah pasti Tuhan, tidak mungkin dia malaikat. Yesus tidak pernah menyamakan diri dengan malaikat ketika dia berada di bumi. Dia hanya mengatakan bahwasan aku dan Bapakku adalah satu. Kalau Anda mengatakan bahwasan kata satu di situ bukan hanya Yesus kepada Bapaknya, tetapi kepada murid-muridnya juga dia mengatakan kata satu. Kata satu yang diimani oleh orang Kristen itu ada 2 bentuk. Bentuk jamak dan juga tunggal. Bentuk jamak seperti kita menganalogikan matahari itu adalah jamak. Matahari, cahaya matahari dengan panas matahari itu jamak. Itu Anda harus pahami dulu ya. Yang kedua, kekristenan itu mengimani bahwasan satu dalam hakikat dan juga mengimani satu dalam iman. Satu dalam hakikat ketika Filipus bertanya kepada Yesus bahwasan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, Yesus mengatakan aku sudah berada di sini. Itu disebut dengan satu dalam hakikat. Tetapi satu dalam iman itu ketika Paulus ketika dia berjalan ke Damsyik, menuju ke Damsyik, di dalam perjalanan Yesus bertemu dengan dia, Yesus mengatakan kepada dia bahwasan Yesus mengatakan bahwasan Paulus, akulah yang engkau aniaya itu. Tetapi secara realitas bahwasan Paulus tidak pernah menganiaya Yesus. Di situ yang dimaksud oleh Yesus bahwasan kenapa engkau menganiaya aku? Engkau menganiaya murid-muridku, berarti sama saja engkau menganiaya saya. Nah, itu yang disebut satu dalam iman. Menganiaya murid-murid Yesus berarti engkau telah menganiaya Yesus. Jadi kami mengimani bahwasan satu di sini bukan hanya dalam bentuk tunggal saja, tetapi dalam bentuk jamak. Itu harus dipahami dulu ya. Kalau berkaitan tentang Yesus mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, nanti sebentar saya akan jelaskan. Tetapi untuk sementara waktu ini, mungkin saudara kita yang Kristen dari Michael Ing ataupun Pak Robert, silakan mungkin mau memaparkan. Tapi Bang Zuma silakan. Dari Islam dulu Bang. Ya silakan Gurunda, dipersilakan Iya, sepuasnya. Bang Zuma. Oke.
Jadi narasi Kristen ini adalah narasi liar yang memang menginginkan anak manusia ini, anaknya orang ini menjadi Tuhan. Tapi nggak apa-apa, karena Anda Kristen. Anda bukan Bani Israel. Kenapa? Karena memang harus ada penyamar. Kalau tidak ada penyamar, maka tidak tergenapi kemudian ajaran Yesus itu. Di dalam Yohanes 2, 18-19, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Anak-anak yang dimaksud di sini Bani Israel, bukan Kristen. Kristen itu muncul dari Roma, Yunani, ke Eropa, tembus Belanda, masuk ke Indonesia. Anak-anakku, siapa yang dimaksud anak di sini? Bani Israel, bukan Kristen. Kristen ini dianggap kafir oleh Yesus, oleh Paulus. Orang-orang yang hidup tidak bersunat menurut Paulus dalam Galatia 2, ya, nomor 8, nomor 14, itu adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi nggak mungkin yang dimaksud di sini adalah orang Kristen. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak bangkit antikristus. Itulah tanda bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Saya ulang lagi ya. Memang antikristus itu benar-benar berasal dari antara kita. Antikristus ini berasal dari Bani Israel. Anti-Yesus yang akan pergi kepada seluruh dunia untuk menyesatkan banyak manusia. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Berarti ada penyamar. Kira-kira yang nyamar menjadi Yahudi, apakah Yahudi? Atau non-Yahudi yang seakan-akan mau dibilang Yahudi? Kira-kira yang mana ini? Yahudi asli yang nyamar Yahudi atau Yahudi KW yang nyamar Yahudi? Nah, kalau kita tanya Kristen, apakah Kristen itu agama yang benar-benar murni dari Romawi? Tidak. Mereka akan mengatakan Kristen itu dari Yahudi. Berarti penyamarnya kita udah tahu kan? Yang nyamar-nyamar domba sudah tahu kan? Yang antikristus itu sudah tahu kan? Nah, mari kita uraikan. Antikristus itu adalah tidak percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Dia percayanya Yesus itu Tuhan itu sendiri. Dengan berbagai macam argumentasi yang dinobatkan kepada Yesus, agar Yesus itu bisa menjadi Tuhan. Sekali lagi, sensei saya yang saya hormati. Anda mengatakan bahwa orang-orang sudah memanggil Yesus itu Tuhan. Malaikat menyebut dia Tuhan. Murid-muridnya menyebut Yesus itu Tuhan. Berarti sensei percaya kepada malaikat. Percaya kepada murid-murid Yesus. Sementara hidup kekalnya itu adalah percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada malaikat. Bukan percaya kepada murid. Bukan percaya kepada pendeta. Bukan percaya kepada gereja, bukan. Tapi percaya kepada Yesus. Maka ending dari semua itu, apa yang Yesus katakan tentang dirinya, itulah yang harus dipercaya. Wahai manusia, akulah Yesus, utusan Sang Maha Tinggi. Loh, utusan dia. Hidup kekal itu, bukan mati kekal itu. Hidup kekal, kebalikan dari mati kekal. Hidup kekal adalah mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan diganggu, jangan ditambah-tambah. Dan mengenal Aku yang Engkau utus. Yesus maunya dikenal sebagai apa? Utusan, jangan dirubah, jangan ditambah, jangan menjadi antikristus, jangan menjadi penyesat. Yesus memberikan hidup kekal dengan cara apa? Mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Jangan ditambah, oh dia adalah Tuhan, ambil dalam rupa manusia menginkarnasi. Itu ajaran siapa lagi? Sementara hidup kekal itu diperoleh dengan cara percaya kepada Yesus. Artinya percaya kepada kalimat-kalimat yang teruntai dari mulut Yesus. Siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Apa Mesias itu? Manusia yang diberi kelebihan diurapi. Apakah dia Tuhan? Bukan. Lantas kenapa Kristen menuhankan Mesias? Karena Kristen ini adalah penyamar-penyamar. Mereka ini bukan pengikut, tapi pentuhan.
Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang munafik. Siapa mereka ahli Taurat? Siapa mereka orang Farisi? Dialah yang mendirikan Kristen. Mari nanti akan kuberikan data kalau Anda tidak percaya. Bahwa Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh orang Farisi, di mana Yesus justru minta kepada murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada orang Farisi, waspada kepada Paulus. Nah sekarang terakhir 10 detik terakhir dari saya sebelum saya serahkan. Siapa Yesus menurut Yesus? Tolong cuci otak saya dengan pernyataan Yesus itu sendiri. Jangan Anda cuci otak saya dengan pernyataan-pernyataan Paulus, pernyataan malaikat, pernyataan muridnya. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu dulu saya ingin dengarkan dari teman-teman. Silakan. Silakan dari pihak Kristen. Ya, terima kasih. Ya, Pak Robert dulu. Ya, silakan. Saudara Juma, bagus. Jadi orang Kristen tidak percaya Yesus utusan, tidak benar. Orang Kristen percaya Yesus itu sebagai utusan atau firman yang hidup, yang berinkarnasi ya, menjadi manusia. Utusan dalam arti dia langsung dari Allah yang diutus ya. Nah, kita nggak pernah menolak Yesus itu utusan. Dalam konteks apa Yesus sebagai utusan? Pemahaman kita tuh bisa kita bahas itu satu season yang lain ya. Jadi kalau dibilang langsung diklaim bahwa orang Kristen tidak meyakini Yesus utusan, oh itu saya kira keliru. Orang Kristen sangat percaya bahwa Yesus adalah utusan. Dia sebagai nabi atau dia sebagai guru, dia sebagai apa tuh, ada berapa julukannya? Kira-kira gitu. Dan dia sebagai anak Allah, itu. Anak Allah itu yang ditekan, anak Allah, anak tunggal Allah itu sendiri Yesus yang mengatakan ya. Di Yohanes 10 ayat 36 ya. Kemudian Yesus itu kita lihat di Injil ya. Yesus yang punya malaikat loh. Yang punya malaikat yang kita tahu kan Allah itu sendiri kan. Nah itu Yesus klaim dia yang punya malaikat, dia yang menyuruh malaikat. Kalau kita lihat lagi di Matius 23 ayat 23, kata dia Matius 23 ayat 44 kalau nggak salah atau 43. Dia yang mengutus nabi-nabi, malaikat dan para rasul, dia yang mengutus loh. Nah itu kalau kita cerdas, wow berarti ini Yesus ini bukan main-main. Lalu dia selalu mengklaim dia anak Allah yang tunggal. Itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Ya. Di Yohanes ada banyak sih, tapi kalau mau lihat di Yohanes 3 ya ayat 16 sampai 18 ya. Kemudian orang Kristen itu semua julukan ya. Kalau saudaraku Juma baca kisah para rasul sampai selesai baru tahu orang Kristen itu. Orang Kristen tadinya mereka dijuluki adalah pengikut jalan Tuhan atau orang-orang yang percaya. Tapi setelah di Antioquia dijuluki mereka adalah Kristen ya. Itu dijuluki, itu julukan aja ya. Tapi ya bagi kami tidak penting juga itu sih. Yang penting pengikut Tuhan, follower Yesus yang setia mengikuti ajaran, percaya kepada dia adalah pemberi hidup kekal. Itu Yesus yang ngomong sendiri. Aku akan memberikan hidup kekal, ya. Dia bukan nanti Bapak yang ngasih atau orang lain yang dia langsung yang bilang hidup kekal, dan dia akan bangkitkan orang pada akhir zaman. Dia supaya aku bangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 5 mengatakan bahwa orang yang sudah mati bertahun-tahun, beribu-ribu tahun bisa mendengar suaranya, orang di kuburan mendengar suara Yesus. Siapa yang percaya terhadap suaranya akan dibangkitkan dan diselamatkan, akan mendapat hidup kekal. Itu Yesus yang ngomong. Lihat di Yohanes 5 ya. Jadi kita renungkan, kok bisa-bisanya si Yesus ini orang biasa ini kok bisa memberikan hidup kekal? Di mana semua orang mengetahui bahwa pemberi hidup kekal hanya Tuhan atau Allah itu sendiri. Nah Yesus kok berani-beraninya mengatakan dia. Jadi dasar dari orang Kristen tuh Yesus adalah Tuhan itu tidak ada manusia lain selain Tuhan dapat memberikan hidup kekal. Itu perkataan Yesus langsung, ya.
Nah, itu aja dasar satu aja. Kemudian kalau kita mau bertolak lagi kepada Yohanes 14 ayat 6, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Akulah jalan, ya. Satu-satunya jalan. Dan ya, akumulasi. Kata dan itu akumulasi. Dan akulah jalan kebenaran. Kebenaran siapa yang kita tahu kebenaran? Hanya Allah yang punya kebenaran itu. Kemudian hidup, yang punya hidup hanya Allah. Dan tidak ada satupun orang dapat bertemu dengan Bapa. Maksudnya bertemu dengan Dia, maksudnya gitu ya. Ya saya udah itu harus menjelaskan dengan rumusan Tritunggal, tapi terlalu lama kalau saya menjelaskan pakai rumusan Tritunggal. Kira-kira gitu. Jadi itu pegangan orang Kristen. Berdoa. Tadi pemilik ini mengatakan Pak Robert muter-muter di situ. Topiknya atau pembicaranya cuma muter-muter di situ kok. Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, Yesus utusan, orang Kristen menganggap dia Tuhan. Nah, itu terus kan. Jadi ya itu terus yang saya harus berikan pemahaman bahwa orang Kristen nggak susah-susah, nggak perlu penguasa lain atau maha kuasa yang lain. Tuh cukup saja sama Yesus. Dia pemberi hidup kekal kok. Nah, terserah mau diterjemahkan itu pemberi hidup kekal itu siapa. Ya, yang kita paling bersama adalah pemberi hidup kekal itu Tuhan sendiri atau Allah sendiri. Itu aja kalau kita renungkan, oh berani-beraninya seorang Yesus itu anak tukang kayu mengklaim dia pemberi hidup kekal. Kemudian kalau dibilang Yohanes 17 ayat 3, jangan kita baca langsung ke Yohanes 17 ayat 3. Kita baca dulu Yohanes 17 ayat 2. Di situ Yesus bilang, aku akan memberikan hidup kekal. Baru definisi daripada Yohanes 17 ayat 3 adalah definisi daripada Yohanes 17 ayat 2 adalah Yohanes 17 ayat 3. Itu definisi. Kalian mau pengen tahu Yohanes 17 ayat 3? Ada di 1 Yohanes 5 ayat 20. Kita bisa lihat tuh siapa yang diambil semua 6 menit sama Pak Robert. Oke. Ya. Lanjut Bang Juma. Lanjut. Baik, banyak hal yang ingin saya sampaikan sini, Sensei. Yang pertama, saya ambil dari belakang gitu ya. Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri loh ya. Dengan mulutnya Yesus sendiri dia mengatakan apa? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini bukan kesaksian siapa-siapa, tapi kesaksian Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, Bani Israel? Saya selalu berbicara kalau Yesus itu pasti muridnya adalah Bani Israel, bukan orang Indonesia, ya. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting, apalagi kesaksiannya Yesus dia sendiri yang mengatakan dirinya. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes tentang Yesus itu jauh lebih penting daripada kesaksian Yesus jauh lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apalagi kalau hanya kesaksian Sensei. Sensei siapa? Yang memberikan narasi yang luar biasa terhadap utusan Tuhan. Melantiknya menjadi Tuhan dengan mujizat-mujizat yang Yesus punya. Yesus sendiri yang mengkanter Sensei. Jangankan Sensei, Yohanes pun dikanter. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Penting di sini dalam bahasa Yunani adalah megas. Maksudnya lebih kencang, lebih tinggi, lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan. Nah, segala pekerjaan ini adalah yang membuat Sensei tadi menuhankan dia. Bermujizat, membawa malaikat, mengutus nabi, apalagi mengutus Roh Kudus, apalagi membangkitkan orang mati, apalagi memberikan hidup yang kekal, apalagi membuat matahari menjadi 5, apalagi membuat kucing melahirkan gajah, apalagi membuat air menjadi anggur, apalagi membuat orang menjadi gila, apalagi pokoknya sebutkan. Tapi Yesus punya kesaksian lain. Apa yang dikatakan? Aku punya kesaksian yang lebih dahsyat daripada kesaksian orang-orang Kristen. Ya, saya anggap begitu. Karena orang Kristen bersaksi, Yesus itu Tuhan, Yesus itu ini. Sampai-sampai kesaksiannya itu mampu mereka bermujizat Kristen itu. Mampu mengusir setan Kristen itu. Mampu melakukan nubuatan Kristen. Kenapa? Kesaksiannya luar biasa terhadap Yesus. Tapi apalah daya, Yesus mengatakan,
aku lebih memiliki kesaksian yang lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepadaku, Tuhan sama dengan Bapa, yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya, membangkitkan orang mati, membuat malaikat berdatangan, atau apapun itu, matahari terpecah menjadi 5, 7 dan seterusnya. Semua pekerjaan diserahkan Tuhan kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Dengarkan baik-baik. Pekerjaan itu jugalah yang kukerjakan sekarang, dan itulah pekerjaan-pekerjaan yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Selesai. Kalau sehat akalnya, melihat apapun yang terjadi kepada Yesus, apa yang ada, membangkitkan orang mati, mengutus malaikat, membuat bumi menjadi 5, membuat matahari menjadi bubur, bahkan membuat laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki sekalipun, ternyata pekerjaan-pekerjaan itu hanya untuk membuktikan Yesus itu utusan Tuhan. Coba dicerna itu lagi. Ini kesaksian Yesus. Jadi kalau kami hanya mendengarkan kesaksian sensei, kesaksian pendeta-pendeta, kesaksian gereja, kami tersenyum-senyum aja. Karena kami akan mengatakan, penyamar penyesat-penyesat inilah penjual-penjual Yesus, penyamar-penyamar ngaku-ngaku murid. Padahal Yesus mengatakan, ini loh kesaksianku, bahwa semua pekerjaan yang diserahkan Bapa untuk aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, berarti aku ini apa? Aku utusan. Nah sekarang yang menggelikan bagi saya adalah ketika sensei saya, guru saya ini mengatakan percaya Yesus itu adalah percaya terhadap dirinya sebagai utusan Tuhan. Kristen percaya itu. Kristen percaya Yesus itu utusan Tuhan. Mulut. Yes. Mulut yang mengatakan itu. Tapi apa endingnya kemudian? Apa endingnya? Kristen percaya Yesus itu utusan Tuhan. Yesus punya malaikat. Yesus punya, dia bisa memiliki apa? Dia mengutus malaikat, dia membangkitkan. Ujung-ujungnya dia jadi Tuhan ya di mata Kristen. Ujung-ujungnya pasti jadi Tuhan. Oh, dia utusan. Kristen mana yang tidak percaya Yesus itu Tuhan? Dia utusan. Tapi tengok setelah itu, dia membangkitkan orang mati. Saya heran loh, kok dia bisa membangkitkan orang mati? Dia bisa bermujizat, dia bisa menjadi hakim dan seterusnya. Dia mengutus malaikat. Saya heran, siapa lagi kalau dia bukan Tuhan? Ujung-ujungnya dia Tuhan kan? Pasti. Ujung-ujungnya Tuhan. Berarti munafik. Mulut mengatakan utusan, tapi iman mengatakan dia Tuhan. Munafik. Sementara Yohanes menuliskan kesaksian Yesus. Ingat, malaikat juga punya apa? Iblis juga punya malaikat. Malah nanti iblis punya malaikat-malaikat yang akan berperang dengan malaikat-malaikat yang dipimpin oleh Mikail di surga. Kemudian yang terakhir, tolong dipahami, Yesus tidak pernah mengaku dirinya, aku adalah anak Allah. Saya boleh minta dalilnya satu aja, kalau ada. Saya berhenti menjadi apologet. Kecuali dalam kitab Yohanes, dia mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan, tapi dia tidak mengklaim dirinya adalah anak Tuhan dalam perspektif Tuhan sebagaimana yang diimani oleh orang Kristen. Yesus hanya mengatakan anak Allah, anaknya. Anaknya, mengutus anaknya. Dalam arti kata, mengutus orang yang soleh. Anak dalam perspektif orang Yahudi berbeda dengan anak dalam perspektif orang Kristen. Anak Tuhan di dalam pemahaman orang Yahudi adalah orang yang taat berserah diri kepada Allah. Dalam Islam disebut orang soleh, kekasih Allah. Orang-orang yang soleh, orang yang intim. Baca Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Ternyata yang disebut anak Tuhan, anak Allah, atau anak Allah di dalam agama Kristen adalah orang-orang saleh, orang-orang yang saleha, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang intim mendengarkan didikan Tuhan. Jadi Kristen dikatakan anak Tuhan itu nggak cocok, karena Kristen itu adalah pembangkang aturan-aturan Tuhan. Sensei saya mengatakan Kristen itu enak, mereka tidak perlu susah-susah sini sujud di sana. Memang karena Kristen itu pembangkang.
Kristen itu pembangkang. Semua aturan Tuhan dihabiskan kemudian menurut pengajaran Paulus. Dan itu diikuti oleh Kristen. Efesus 2 nomor 15. Inilah dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jadi kalau Sensei mengatakan Kristen itu enak, ya emang enak. Oh, surganya di dunia kok. Galatia 5 nomor 1 Sensei. Di situ rahasianya kenapa Kristen itu enak. Kita telah dibebaskan dari aturan-aturan. Kita telah dimerdekakan dari penghambaan. Oh memang. Jadi Kristen dengan, mohon maaf, dengan bidang peliharaan saya di rumah itu sama. Sama-sama tidak hidup di bawah perintah Tuhan. Tapi dalam perintah Paulus. Mohon maaf saya harus mengatakan itu karena ini edukasi supaya kita sedikit bisa menggunakan akal. Jangan dipensiunkan akalnya itu. Akal diberi untuk dipakai, bukan untuk dipensiunkan. Itu kata kalimat terakhir